Malam itu gelap pekat, hujan turun rintik-rintik seperti bisikan langit yang resah. Di tikungan tajam dekat pabrik konveksi Aruna Textile, aspal basah memantulkan cahaya lampu kendaraan yang lewat, menciptakan ilusi seperti genangan darah. Jalanan itu memang terkenal rawan, apalagi saat malam dan berkabut. Tapi tak ada yang menduga bahwa malam itu akan merenggut nyawa 4 orang sekaligus. Sebuah mobil sedan putih melaju kencang dari arah kota. Di dalamnya, 2 pasangan muda tertawa riang. Mereka baru saja mengambil baju pesanan dari salah satu rumah jahit lama yang bekerja sama dengan pabrik konveksi Aruna. Konon, itu adalah baju untuk sesi foto pranikah mereka. Arga dan Meisha duduk di depan, sementara 2 sahabat mereka duduk di belakang, sibuk bercanda, membayangkan hari pernikahan yang hanya tinggal hitungan minggu. Namun tawa itu tak bertahan lama. Dari arah berlawanan, sebuah truk pengangkut bahan tekstil kehilangan kendali saat menuruni tikungan. Sopirnya mengaku remblong. Mobil dan truk bertabrakan hebat. Benturan keras mengguncang malam, disusul suara logam tergilas dan kaca pecah yang memekakan telinga. Dalam hitungan detik, semuanya sunyi kembali, kecuali suara mesin truk yang meraung sebelum mati, dan suara hujan yang kembali turun perlahan. Ketika warga sekitar berlari ke lokasi, mereka hanya menemukan bangkai mobil yang remuk. Tubuh Arga terjepit di kursi pengemudi, darah mengalir dari dadanya yang tertusuk bagian dalam setir. Di sisi lain, Meisha terlempar keluar, kepalanya hancur terlindas roda truk yang tak sempat berhenti tepat waktu. Yang 2 lagi, tak lebih beruntung. Keduanya meninggal di tempat. Satu dengan leher patah, satunya lagi tubuhnya sobek akibat serpihan kaca. Bau amis darah bercampur dengan bau plastik terbakar dan oli, menyelimuti tempat kejadian seperti kabut kematian. Polisi datang. Garis kuning dipasang. Media sempat meliput, namun tak banyak yang tahu bahwa keempat korban itu dulunya pernah bekerja di pabrik konveksi Aruna. Beberapa orang tua di kampung sekitar berbisik, katanya, pasangan itu belum sempat menepati janjinya. Katanya, ada sesuatu yang belum selesai. Dan katanya, arwah yang pergi dengan cara mengerikan, tak akan diam sebelum semuanya tuntas. Dan malam-malam setelahnya di pabrik konveksi, mulai terasa berbeda. Pabrik konveksi Aruna Textile berdiri menjulang di pinggiran kota, dikelilingi pohon trembesi tua yang daunnya jarang gugur. Dari luar, bangunannya tampak biasa saja, tembok kusam, atap seng bergelombang, dan pelang besar yang catnya mulai mengelupas. Tapi di dalam, pabrik itu hidup. Selalu hidup. Tak pernah tidur. Beroperasi 24 jam penuh, pabrik ini dibagi dalam 3 shift, pagi, siang, dan malam. Shift pagi adalah yang paling ramai dan bersahabat. Shift siang kadang lebih panas dan penuh tekanan dari manajer produksi. Tapi shift malam adalah dunia lain. Sari baru 1 minggu bekerja di Aruna Textile. Gadis 21 tahun itu datang dari kampung, berharap pekerjaan tetap bisa membantunya menyambung hidup dan membayar biaya pengobatan ibunya. Ia belum pernah merasakan shift malam, belum. Tapi dari bisik-bisik rekan-rekan kerjanya, Sari tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres jika bekerja saat matahari sudah lama tenggelam. Kalau bisa, hindari shift malam, kata Lina, operator mesin potong yang sudah 5 tahun bekerja di sana. Apalagi sekarang setelah kejadian itu. Yang di tikungan itu, tanya Sari pelan. Lina hanya mengangguk, lalu menoleh cepat seakan memastikan tak ada yang menguping. Sejak kecelakaan itu, mesin-mesin di sini suka nyala sendiri. Gulungan kain jatuh padahal disusun rapi. Dan paling sering suara langkah kaki dari lorong penyimpanan. Sari tertawa gugup. Mungkin karena terlalu capek saja, kali. Lina menatapnya tajam. Aku udah pernah dengar suara itu 3 malam berturut-turut. Bukan cuma langkah kaki. Kadang ada suara perempuan nangis. Kadang juga ketawa pelan, kayak dari balik tumpukan kardus. Pabrik ini memang punya bagian-bagian yang tidak disukai para pekerja. Salah satunya adalah ruang pemotongan kain di sisi barat, yang sering gelap dan lembab. Lorong penyimpanan juga terkenal sempit dan penuh bau apek dari kain yang sudah terlalu lama disimpan. Di ujung lorong itu ada satu pintu besi kecil. Konon, dulunya ruang ganti pegawai sebelum direnovasi. Sekarang tak pernah dibuka lagi. Tapi kadang, pintu itu bergemetar sendiri, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Manajer pabrik, Pak Tono, selalu mengabaikan keluhan. Baginya, selama produksi berjalan dan pesanan selesai tepat waktu, tidak ada alasan untuk panik.
Jangan bawa-bawa cerita horor ke tempat kerja, katanya sambil mengetuk-ngetuk papan nama di mejanya. Ini pabrik, bukan rumah hantu. Namun malam hari berkata lain. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari dan hanya suara mesin yang berdengung, pabrik ini berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih sunyi, dan lebih hidup dari seharusnya. Karena di Aruna Textile, malam bukan sekadar waktu. Ia adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang menatap balik. Jadwal shift malam akhirnya tiba di tangan Sari, tertulis dengan tinta hitam pekat di papan pengumuman dekat ruang kontrol. Sari, shift malam, pukul 22 pukul 6, ruang jahit B. Hari, Senin Kamis. Jantung Sari berdegup sedikit lebih cepat. Meski ia tidak percaya sepenuhnya pada cerita-cerita aneh yang sering dibisikkan pekerja lain, bagian dari dirinya merasa tidak tenang. Ia mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati, ini cuma kerja malam. Bukan mimpi buruk. Malam pertamanya dimulai dengan langit mendung tanpa bintang. Udara terasa lembab. Dari gerbang depan, pabrik tampak seperti mulut raksasa yang terbuka, siap menelan siapapun yang masuk. Sari masuk lewat pintu samping, bergabung dengan 5 orang lainnya yang mendapat giliran shift malam. Rudi, Murni, Pak Tarman, Rika, dan Bu Sumarni. Rudi langsung menyapa dengan gaya bercanda khasnya. Siap-siap ya Sar. Kalau lihat yang putih-putih, jangan diajak ngobrol. Apalagi kalau dia manggil namamu. Sari tersenyum canggung. Jangan nakut-nakutin Kak. Tapi Bu Sumarni, wanita tua berkerudung yang katanya punya mata batin, hanya menatap Sari lama. Kalau kamu lihat sesuatu, pura-pura aja nggak lihat, ya nak? Apalagi kalau baunya wangi kayak bunga melati. Sari menelan ludah. Malam itu baru saja dimulai. Pukul 00.45, saat mesin jahit berdengung monoton dan beberapa pekerja mulai terlihat mengantuk, Sari berjalan ke ruang bahan untuk mengambil gulungan benang. Ruangan itu sepi dan dingin, dengan rak-rak tinggi menjulang berisi kain gulungan dari berbagai warna. Saat ia membungkuk mengambil benang, Sari mendengar suara, halus, seperti tawa anak perempuan, mengalun pelan dari arah belakang rak. Ia sontak berdiri dan menoleh. Tak ada siapa-siapa. Ia menelan rasa takutnya dan buru-buru kembali ke ruang jahit. Tapi sebelum keluar dari lorong, ia melewati cermin kecil yang menempel di salah satu tiang, dan dalam pantulan cermin itu, ia melihat sosok wanita bergaun putih berdiri jauh di ujung lorong. Kepalanya miring, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Sari membalikkan badan. Lorong kosong. Ia membeku sejenak, lalu berjalan cepat, setengah berlari kembali ke ruang jahit. Napasnya memburu. Kenapa? Mukamu pucat? Tanya Murni. Sari hanya menggeleng. Tadi aku, enggak cuma kedinginan. Di sudut ruangan, Bu Sumarni menatapnya lekat. Dia sudah lihat kamu. Jaga dirimu nak. Sari tak menjawab. Tapi malam itu, ia tidak bisa menghilangkan bayangan dari pantulan cermin itu. Sosok wanita berdiri diam, seolah menunggu. Pukul 2 dini hari, dan suasana di pabrik konveksi Aruna terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara mesin jahit dan desiran angin yang menyelinap melalui celah-celah jendela yang rusak. Sari duduk di pojok ruang jahit bersama Rudi dan Murni, mencoba menghilangkan rasa takut yang terus menggerayangi pikirannya. Setelah kejadian di lorong bahan tadi, ia merasa ada yang aneh. Meski begitu, ia mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Mungkin aku hanya lelah, pikirnya. Capek dan pikiran kosong bisa menyebabkan hal-hal aneh. Namun malam itu, sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu. Sari merasa seperti ada yang mengawasi, seakan ada mata yang terus mengikuti setiap gerak-geriknya. Ia menoleh, tetapi hanya ada rekan-rekannya yang sibuk bekerja. Rudi bahkan sempat menggodanya, jangan ngelamun, nanti kamu dilihatin lagi sama si putih-putih. Sari mencoba tertawa, tapi tetap ada ketegangan yang tak bisa ia pungkiri. Pukul 2:15, mesin tiba-tiba berhenti bekerja. Suara dari ruang pemotongan kain yang bersebelahan pun mendadak hilang. Tak ada bunyi mesin, hanya keheningan yang terasa semakin berat. Lalu, terdengar suara langkah kaki yang terdengar berat. Rudi, kamu dengar? Tanya Sari pelan. Mas. Rudi menoleh, raut wajahnya sedikit. Iya itu suara langkah kaki kan? Dari lorong belakang.
Murni yang berada di sebelahnya hanya diam. Biasanya, Murni adalah orang yang banyak bicara, tapi malam ini ia tampak sangat khawatir. "Siapa yang ada di sana?" tanya Sari, bersiap untuk berdiri, tetapi Rudi menahannya. "Ada yang gak beres, Sar. Jangan pergi ke sana. Ini pabrik, bukan rumah hantu," kata Rudi, meski wajahnya pucat. Namun rasa penasaran Sari lebih besar dari ketakutannya. "Aku cuma mau pastikan siapa itu." Tanpa menunggu jawaban, Sari melangkah keluar dari ruang jahit, menuju lorong panjang yang menghubungkan ruang pemotongan kain dengan ruang pengeringan. Lorong itu selalu gelap, dan lampunya sering berkedip-kedip. Langkah Sari terdengar bergema di sepanjang lorong yang sempit. Saat ia mencapai ujung lorong, ia berhenti. Di depannya, pintu ruang penyimpanan terbuka sedikit, seperti mengundang untuk masuk. Langkah kaki itu semakin jelas terdengar, seperti ada seseorang yang menggeretkan sesuatu di lantai. Sosok itu muncul. Seorang pria mengenakan seragam karyawan lama, seragam yang sudah lama tidak digunakan, dengan wajah yang sangat pucat dan penuh luka-luka. Darah menetes dari dadanya yang terluka parah. Ia berdiri diam, tidak bergerak. Matanya kosong, tak bernyawa. Sari terperanjat, langkahnya terhenti. Sosok itu memandangnya dengan tatapan kosong, lalu perlahan-lahan, ia menghilang begitu saja, lenyap ke dalam udara malam. Tubuh Sari terdiam, tidak bisa bergerak. Semua perasaan takut yang ia coba tahan mulai meledak, menyelimuti seluruh tubuhnya. Hatinya berdetak kencang, dan peluh dingin mulai membasahi dahi. "Rudi!" Sari berteriak, berbalik dengan cepat dan berlari kembali ke ruang jahit. Rudi dan Murni langsung berdiri, wajah mereka penuh kebingungan dan kekhawatiran. "Ada apa, Sar? Kamu kelihatan pucat." Sari terengah-engah hampir tak bisa berkata apa-apa. Dia ada di sana. Rudi. Sosok itu, yang ada di mendekat. Namun, sebelum mereka bisa jauh, tiba-tiba lampu di ruang jahit padam. Semua dalam kegelapan. Hanya mesin yang hidup sendiri, menunggu seseorang untuk mendekat. Di dalam kegelapan, suara tawa wanita terdengar pelan, terdengar sangat dekat. Sari menutup matanya, berharap ini hanya hayalan, tetapi saat ia membuka mata, ia melihat sosok wanita bergaun putih di sudut ruangan. Wanita itu berdiri tanpa bergerak, wajahnya tertutup rambut panjang. Sari dari ketakutannya. Sari menutup matanya, menggigit bibirnya. Ketika ia membuka mata lagi, malam berikutnya, perasaan aneh itu kembali menyelimutinya. Ada sesuatu yang tidak beres di dalam pabrik ini, dan ia mulai merasakannya semakin dalam. Malam itu, saat shift malam dimulai, Sari datang lebih awal, berharap bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan dengan tenang. Seperti biasa, lorong-lorong pabrik dipenuhi dengan suara mesin yang berdengung pelan, namun suasana tetap terasa sunyi. Hanya ada beberapa pekerja yang sudah mulai bersiap di ruang jahit. Di ujung lorong, lampu penyimpanan kain tampak berkelap-kelip, menambah kesan seram pada malam itu. Saat Sari memeriksa beberapa gulungan kain yang siap dijahit, matanya tertuju pada satu tumpukan kain putih yang sangat mencolok. Kain itu terlipat dengan rapi, namun ada sesuatu yang aneh. Sari mendekat, matanya membesar saat melihat ada bercak merah di salah satu gulungan kain. Ia menarik kain itu dengan hati-hati, dan semakin jelas terlihatlah noda-noda darah yang menodai kain putih bersih tersebut. Kain itu, yang seharusnya menjadi bahan untuk gaun pengantin, ternoda oleh darah yang sangat mencolok. Tak hanya satu, tetapi seluruh kain terlumuri darah di beberapa bagian. Seolah-olah ada sesuatu yang menggoreskan darah di atasnya, meninggalkan jejak yang samar,
namun terasa mengerikan. Sari segera memanggil Murni yang sedang bekerja di dekat mesin jahit. "Murni, lihat ini." Murni datang, matanya terbelalak melihat kain itu. "Apa ini, Sar?" Ini kain pengantin, kan?" Sari mengangguk pelan. "Ya, ini kain yang dipesan 2 minggu lalu. Tapi kenapa ada darah di sini?" Murni tampak bingung dan cemas. Ini nggak normal. Biasanya kita cuma ngerjain pesanan dari klien biasa. Tapi ini, ada yang nggak beres." Sari merasa perasaan takut itu kembali datang. Ia sudah mulai merasakan ketegangan yang semakin meluap dalam dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi di pabrik ini? Apakah ada sesuatu yang belum selesai? Dan mengapa kain ini, yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan, malah terkontaminasi dengan darah? Pikirannya teringat pada 2 pasangan yang tewas dalam kecelakaan itu, Arga dan Meisha. Nama mereka tak pernah lepas dari bibir para pekerja sejak tragedi itu. Kain ini adalah bagian dari pesanan terakhir mereka sebelum mereka meninggal. Gaun pengantin yang tak sempat diselesaikan. Mereka datang ke pabrik ini untuk membeli bahan, tapi tak pernah bisa menikah. "Murni, apa kamu ingat apa yang terjadi dengan gaun mereka?" tanya Sari, suaranya bergetar. Murni mengangguk, tampak serius. "Iya, mereka pesan kain ini. Waktu itu mereka sangat bahagia. Mereka bilang akan menikah secepatnya. Tapi, malam sebelum kecelakaan itu, mereka sempat datang lagi ke sini. Katanya mereka ingin memastikan semuanya selesai tepat waktu." Sari merasa perutnya mual. "Lalu kenapa kain ini ada di sini sekarang?" Murni menatapnya dengan penuh kekhawatiran. "Saya dengar, dari beberapa teman yang pernah bekerja di sini, ada yang bilang, ada hal-hal yang belum selesai. Ada janji yang belum ditepati. Arga dan Meisha itu, mereka nggak tenang. Kain ini, mungkin milik mereka yang belum bisa selesai." Sari berusaha mengabaikan perasaan takutnya, berusaha rasional. "Mungkin kita bisa laporkan ini ke manajer biar bisa diatasi." Namun sebelum Sari sempat menghubungi Pak Tono atau Bu Sumarni, pintu ruang jahit terbuka dengan keras, membuat keduanya terlonjak kaget. Di sana, berdiri seorang wanita dengan wajah pucat, mengenakan gaun pengantin putih yang tampak kotor oleh noda darah yang sama dengan yang ada di kain. Sari terdiam, jantungnya berdetak kencang. Murni yang berdiri di sampingnya menutup mulutnya, matanya terbelalak, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Wanita itu berdiri diam, tak bergerak. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang tergerai. Dengan langkah perlahan, wanita itu maju, namun tubuhnya terasa seperti melayang di atas lantai. Keheningan yang tegang mengisi ruang itu, sementara bau melati yang tajam mulai tercium. Wangi itu begitu kuat hingga Sari hampir merasa sesak napas. Tiba-tiba, suara tawa yang sangat pelan terdengar. Tawa itu datang dari wanita tersebut, suara tawa yang sangat dalam, sangat familiar, tapi juga menakutkan. Sari tak bisa bergerak, tak bisa berteriak, hanya bisa menatap wanita itu dengan ketakutan yang menguasai dirinya. Wanita itu membuka mulutnya, dan kata-kata yang keluar terdengar seperti bisikan yang datang dari jauh. "Gaun ini, belum selesai." Dengan perlahan, wanita itu menghilang, lenyap begitu saja di depan mata mereka. Setelah kejadian malam itu, suasana di pabrik konveksi Aruna berubah dengan cepat. Pekerja yang tadinya biasa saja, kini mulai merasakan ketegangan yang semakin mendalam. Kain pengantin yang terlumuri darah, sosok wanita bergaun putih, dan bisikan-bisikan yang terdengar di lorong-lorong sepi. Semua itu tidak bisa lagi dianggap sebagai kebetulan. Pabrik ini memiliki sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tak ingin mereka hadapi. Sari tak tahu harus berbuat apa. Setiap malam, ia merasa seakan pabrik ini mengawasinya, menunggunya untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Ia merasakan kehadiran sosok wanita itu, bukan hanya di malam hari, tetapi juga saat siang. Setiap kali ia melewati lorong-lorong gelap, bayangannya terasa begitu dekat, seolah-olah sosok itu mengikuti setiap langkahnya. Hari-hari berlalu, dan ketegangan semakin terasa. Sari mulai menyadari bahwa satu persatu, rekan-rekannya mulai menghilang. Murni, yang paling dekat dengannya, tiba-tiba tidak datang lagi ke pabrik. Sari mencoba menghubunginya berkali-kali, tetapi ponselnya selalu tidak aktif. Ia pun mencoba datang ke rumah Murni, namun rumah itu kosong, tak ada tanda-tanda kehidupan. Tetangga-tetangga hanya berkata bahwa Murni tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seakan-akan ia tidak pernah ada.
Rudi juga menghilang, begitu saja. Hari itu, Sari datang ke pabrik dan mendapati kursi Rudi kosong di ruang jahit. Mesin jahit yang biasa digunakan oleh Rudi juga mati. Sari bertanya pada yang lain, namun tidak ada yang tahu kemana perginya. Beberapa orang bilang Rudi sudah tidak pernah kembali setelah malam itu. Malam ketika mereka semua melihat sosok wanita bergaun putih. Sari merasa terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap kali ia bekerja, ia merasakan bahwa semakin banyak orang yang hilang, semakin dekat pula sosok itu. Semakin gelap pula suasana pabrik yang semula familiar. Setiap sudut, setiap lorong, terasa semakin menakutkan. Suatu malam, ketika giliran Sari untuk menjaga mesin jahit di ruang tengah, ia mendengar langkah kaki pelan, diikuti oleh suara kain tergerus di lantai. Ia menoleh, dan di sudut ruangan, di balik tumpukan kain, sosok itu muncul lagi. Wanita bergaun putih, dengan wajah yang kali ini lebih jelas, terlihat pucat, dengan mata kosong yang menatapnya tajam. Sudah waktunya. Suara itu terdengar lembut, namun tegas. Selesaikan janji kami. Sari terdiam, hatinya berdegup kencang. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang kamu inginkan? Tanyanya, suaranya hampir tak keluar karena ketakutan. Wanita itu tidak menjawab, hanya melangkah perlahan ke arah Sari, dan Sari merasakan tubuhnya semakin dingin. Sosok itu berhenti hanya beberapa langkah dari Sari, menatapnya lama, seolah menunggu sesuatu. Sari, suara itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih nyata. Selesaikan gaun ini. Sari terperanjat, keringat dingin mengalir di sepanjang tengkuknya. Gaun? Tanyanya, merasa bingung. Tuliskan nama-nama kami, kata wanita itu dengan lembut. Arga. Meisha. Selesaikan janji itu dan kita akan tenang. Tiba-tiba, Sari merasa seperti terhisap ke dalam sebuah kabut tebal. Semua yang ada di sekitarnya mulai berputar. Saat ia sadar, sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya dirinya sendiri di ruang jahit yang gelap, dengan mesin jahit yang kembali berdengung dengan sendirinya. Keesokan harinya, Sari merasa sangat lelah, tubuhnya terasa seperti terbebani. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan hal ini. Semua yang terjadi, semua yang hilang, ada kaitannya dengan satu hal, janji yang belum selesai. Dan ia tahu bahwa ia adalah satu-satunya yang bisa menyelesaikannya. Sari mulai menyelidiki lebih jauh. Ia mencari-cari catatan tentang Arga dan Meisha, menemukan foto-foto mereka yang masih tersimpan di meja resepsionis. Ia menemukan bahwa keduanya sangat mencintai pekerjaan di pabrik konveksi ini, dan mereka hampir menikah. Namun, ada satu hal yang mengganggunya. Menurut beberapa saksi, Arga dan Meisha sering terlihat di malam hari, setelah pabrik tutup. Mereka seperti masih mengerjakan sesuatu yang belum selesai, meskipun sudah ada kecelakaan tragis yang merenggut nyawa mereka. Sari merasa semakin yakin. Apa yang diminta oleh sosok itu bukan hanya untuk menyelesaikan gaun pengantin mereka yang belum selesai, tetapi juga untuk mengembalikan kedamaian yang terenggut, untuk memenuhi janji yang sudah tergantung di udara. Dan malam itu, dengan tekad bulat, Sari memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Malam itu, udara di pabrik terasa lebih berat dari sebelumnya. Sari tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun ia merasa seolah-olah berada di ujung sesuatu yang mengerikan. Setiap langkah di lorong panjang itu terasa semakin menakutkan, dan setiap bayangan yang ia lihat, meski hanya sekilas, membuat darahnya berdesir ketakutan. Entah apa yang benar-benar terjadi pada pabrik konveksi ini. Apakah ini hanya sebuah kecelakaan tragis yang menghantui tempat ini, ataukah ada sesuatu yang lebih gelap yang menunggu untuk keluar? Sari merasa seperti terperangkap dalam suatu takdir yang tidak bisa ia hindari. Dua pasangan yang tewas dalam kecelakaan itu, Arga dan Meisha adalah bagian dari kisah yang belum selesai. Dan tanpa ia sadari, terjebak di tengah kisah itu. Malam ini semuanya semakin mencekam. Semua pekerja sudah meninggalkan pabrik, kecuali Sari yang masih berada di ruang jahit. Tugasnya malam ini hanya untuk memastikan mesin jahit berfungsi dengan baik dan menyelesaikan beberapa pekerjaan yang belum selesai. Namun, pikirannya tidak bisa fokus. Sosok wanita bergaun putih itu masih terbayang jelas di kepalanya, dan bisikan yang ia dengar semakin mengganggu. Pukul 3 dini hari, udara terasa lebih dingin. Sari sedang duduk di meja, mengerjakan beberapa dokumen, ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Ia terkejut, tidak ada yang biasa meneleponnya di jam segini. Dengan tangan yang gemetar,
ia melihat layar ponselnya. Panggilan tak dikenal. Ia ragu sejenak. Tapi entah kenapa, dorongan penasaran membuatnya menerima panggilan itu. Halo? Suara Sari terdengar serak, namun ia berusaha untuk tenang. Di ujung sana, suara yang terdengar begitu familiar, namun juga tidak bisa ia ingat dengan jelas, menjawab dengan suara pelan, namun mematikan. Sari. Sari, waktunya sudah tiba. Sari membeku. Suara itu tidak asing, itu adalah suara wanita yang pernah ia dengar sebelumnya. Suara yang pernah mengucapkan kata-kata aneh, suara dari sosok wanita bergaun putih yang menghantui pabrik ini. Jantungnya berdegup kencang. Siapa ini? Tanyanya, mencoba menenangkan diri. Kami menunggu, di lorong belakang. Kamu harus datang sekarang, Sari. Sari menggigit bibirnya. Rasa takut merayap semakin dalam. Kenapa? Apa yang kalian inginkan dari aku? Tanyanya, namun suara itu hanya tertawa pelan, membuat tulang belulangnya merinding. Selesaikan janji itu. Selesaikan gaun ini. Tiba-tiba, suara itu terputus, dan hanya ada keheningan yang terasa berat di udara. Sari menatap layar ponselnya, bingung dan ketakutan. Panggilan itu berhenti begitu saja. Dengan tubuh yang lemas dan gemetar, Sari meletakkan ponselnya di meja, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Waktunya semakin sempit. Ia merasa seperti terikat pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan entah kenapa, panggilan itu membuatnya merasa lebih dekat dengan kebenaran yang selama ini ia cari. Sari tidak tahu mengapa, tapi saat itu ia merasa seperti dipanggil menuju lorong belakang yang gelap. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus pergi ke sana, mengikuti suara yang menyebut namanya. Ia bangkit, dengan langkah yang ragu, menuju lorong gelap yang sudah sering ia hindari. Lampu-lampu di sepanjang lorong berkedip, seakan menunjukkan arah yang benar. Setiap langkah terasa berat, namun entah mengapa, ia tidak bisa mundur. Sosok wanita bergaun putih seperti menariknya, menyuruhnya untuk mengikuti. Pukul 3:15, Sari tiba di ujung lorong. Di sana, di bawah lampu yang berkedip lemah, ia melihat sosok itu lagi, wanita bergaun putih dengan wajah pucat, rambut panjangnya yang kusut menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu berdiri diam, menatapnya dengan mata kosong. "Kenapa kamu selalu mengikutiku?" tanya Sari, suaranya hampir berbisik. Wanita itu tidak menjawab, tetapi tiba-tiba, tangan yang pucat terjulur ke arah Sari. Dengan gerakan lambat, ia menunjuk ke sebuah ruangan di ujung lorong yang tidak pernah Sari lihat sebelumnya. Ruangan itu tampak terkunci rapat, namun di balik pintunya ada cahaya redup yang samar-samar terlihat. Sari merasa ketakutan, namun dorongan untuk menyelesaikan semuanya lebih kuat dari rasa takut yang menguasai dirinya. Ia berjalan mendekat, menyentuh gagang pintu, dan dengan perlahan, pintu itu terbuka. Di dalam ruangan itu, ada sebuah meja besar, dan di atas meja tersebut terhampar sebuah gaun pengantin putih yang sangat indah. Namun, noda darah merah pekat melumuri sebagian besar kainnya. Di samping gaun, ada dua foto kecil yang tergeletak, foto Arga dan Meisha, tersenyum bahagia, seakan tak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Sari merasa ada yang aneh di dalam ruangan itu. Sesuatu yang mengikatnya dengan gaun itu, dengan foto itu, dengan sosok yang selalu menghantuinya. Tiba-tiba, udara di dalam ruangan terasa semakin berat, dan suara tawa kembali terdengar. Kali ini, tawa itu sangat nyata, sangat dekat, seakan berasal dari belakangnya. Dengan hati yang hampir berhenti berdetak, Sari berbalik. Di belakangnya, sosok wanita bergaun putih berdiri, semakin dekat, wajahnya kini tampak lebih jelas, penuh luka, dengan mata yang kosong dan gelap. Di mulutnya, tumpah darah yang berwarna hitam pekat. "Selesaikan janji kami," wanita itu berkata, suaranya semakin terdengar seperti bisikan yang menusuk langsung ke tulang belakang Sari. Sari tahu, pada saat itu, bahwa hanya ada satu cara untuk mengakhiri semua ini. Sari berdiri terpaku di hadapan gaun pengantin yang terhampar di atas meja. Dada terasa sesak, nafasnya tercekat, dan dunia sekitar seakan mengabur. Gaun pengantin itu tampak sempurna, tetapi ada sesuatu yang salah. Kainnya yang halus, seharusnya putih bersih, kini tercemar oleh noda darah yang tak bisa dihapuskan. Darah yang sama dengan yang ada di kain-kain yang mereka kerjakan beberapa malam yang lalu. Darah yang terasa hidup, menghisap seluruh ruang di sekelilingnya. Wanita bergaun putih itu berdiri di belakangnya, sosoknya semakin mendekat.
Muka pucatnya penuh dengan luka yang mengerikan, namun matanya, mata yang kosong, memandang Sari dengan penuh harapan dan juga penderitaan. Ini belum selesai, wanita itu berkata dengan suara yang dalam, penuh derita. Kami tidak bisa pergi sebelum gaun ini selesai. Kami tidak bisa menikah. Kami tidak bisa bersama. Karena gaun ini tak pernah selesai. Sari menggigit bibirnya, jantungnya berdegup semakin kencang. Tapi, bagaimana bisa? Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak bisa menyelesaikan gaun ini. Aku tidak tahu bagaimana caranya, suaranya hampir hilang, tenggelam oleh ketakutan. Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya melangkah lebih dekat, hingga tubuh mereka hampir bersentuhan. Lalu, dengan gerakan perlahan, dia menunjuk ke arah mesin jahit yang berada di sudut ruangan. Gaun ini harus selesai malam ini. Jika tidak, kita semua terperangkap di sini selamanya, katanya. Suara itu seakan datang dari jauh, dari kedalaman yang tak terjangkau oleh akal sehat. Sari menatap mesin jahit itu dengan mata terbuka lebar. Di mesin itu, ada benang merah yang terjulur, seperti menyambutnya, menantangnya untuk mulai menjahit. Mesin itu, yang seharusnya mati setelah digunakan, kini mulai berdengung perlahan, hidup dengan sendirinya. Suara mesin jahit itu terdengar semakin menggelegar, seakan mengajak Sari untuk kembali bekerja. Namun, saat Sari mendekat ia merasakan udara yang semakin berat dan dingin. Lampu-lampu di sekelilingnya berkelap-kelip, semakin redup. Suara tawa itu terdengar lagi, kali ini jauh lebih nyaring, memenuhi seluruh ruangan. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di sudut matanya, sesuatu yang bergerak sangat cepat, hampir seperti sosok yang melayang. Hati Sari terhenti sejenak. Ia menoleh dengan cepat, tetapi tak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang menyelimuti ruangan. Ketakutan semakin mencekam, namun Sari tahu, bahwa untuk bisa keluar dari tempat ini ia harus menyelesaikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar menjahit kain. Ia menatap gaun itu lagi, dan dalam sekejap kenangan tentang Arga dan Meisha kembali muncul dalam benaknya. Mereka adalah pasangan yang penuh cinta, yang hanya ingin merayakan kebahagiaan mereka dengan sebuah pernikahan yang indah. Namun, kecelakaan tragis merenggut hidup mereka sebelum sempat mengucapkan janji sehidup semati. Sari merasa bahwa gaun ini bukan sekadar gaun biasa. Ini adalah simbol dari janji yang belum ditepati. Janji mereka untuk bersama, untuk hidup bahagia, dan kini janji itu tergantung di antara dunia mereka yang sudah hilang dan dunia ini yang penuh kegelapan. Ia menggenggam jarum jahit dengan erat dan dengan tangan yang gemetar, ia mulai menenun benang merah ke dalam kain putih. Perlahan-lahan, setiap jahitan yang ia buat terasa seperti menembus ruang dan waktu. Setiap jahitan mengingatkan Sari tentang perasaan yang tidak bisa dijelaskan, tentang ikatan yang harus diselesaikan. Tangan Sari semakin cepat, semakin terampil, meskipun hatinya masih berdebar kencang. Suara mesin jahit semakin keras, semakin cepat, dan ruangan itu semakin gelap. Angin dingin berhembus, membawa aroma melati yang tajam, dan suara tawa yang terdengar semakin dekat. Semuanya terasa semakin menekan, semakin mencekam. Namun, pada saat ia menyelesaikan jahitan terakhir, seketika semua menjadi hening. Tidak ada lagi suara mesin jahit, tidak ada lagi tawa yang mengerikan. Semua terdiam. Sari menarik napas panjang. Gaun itu kini selesai. Kain putih yang sebelumnya terlumuri darah kini tampak bersih, meskipun masih ada kesan samar dari noda-noda yang sulit hilang. Di atas meja, gaun pengantin itu terhampar sempurna, seolah menunggu sesuatu. Wanita bergaun putih itu muncul di sampingnya, kali ini dengan wajah yang lebih tenang. Tidak ada lagi luka yang mengerikan, tidak ada lagi darah yang menodai. Wajahnya kini tampak damai, seolah telah melepaskan beban yang menimpanya. Terima kasih. Wanita itu berbisik dengan suara lembut, hampir seperti doa. Kami bisa pergi sekarang. Sari hanya bisa terdiam, tubuhnya lemas. Ia merasakan angin dingin yang tiba-tiba menghilang, dan suasana di sekitar pabrik itu mulai berubah. Cahaya lampu yang sebelumnya redup kini mulai terang kembali. Ruangan yang tadinya gelap dan penuh dengan rasa takut, kini terasa lebih ringan, lebih hidup. Sosok wanita bergaun putih itu perlahan menghilang, bersamaan dengan gaun pengantin yang kini tampak sempurna di atas meja. Dalam sekejap, semuanya kembali seperti semula, seperti tidak ada yang terjadi. Namun, Sari tahu, bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah hal biasa. Ia telah terlibat dalam sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Gaun itu,
yang terbuat dari darah dan cinta yang belum selesai, kini menjadi bagian dari sejarah pabrik konveksi ini. Dan meskipun ia telah menyelesaikan janji itu, ada sesuatu yang tetap tertinggal, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat Sari meninggalkan pabrik itu untuk terakhir kalinya, ia tahu bahwa kenangan akan Arga dan Meisha, dan kisah gaun pengantin yang tak selesai, akan selalu menghantuinya.